Reza, dari keterangan tadi pihak kepolisian, dari pasal-pasal yang diterapkan, ini pasal 340 junto 338, pembunuhan berencana artinya ya. Apa yang bisa Anda garis bawahi dari ini? Justru pertanyaan, kalau di film itu diilustrasikan bahwa maaf almarhumah Vina ini menjadi korban ruda paksa. Ya. Tapi kalau dari apa yang saya simak penjelasan dari Direskrimum Polda Jabar, tidak disebut-sebut hal ihwal terkait dengan penggunaan pasal ruda paksa atau pasal perkosaan. Ya. Memang hukumannya lebih berat kalau pasal pembunuhan berencana. Tapi maksud saya adalah seandainya ada pasal terkait perkosaan, maka pasalnya semakin berlapis, maka boleh jadi hakim akan semakin yakin, semakin mantap untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terdakwa. Tapi boleh jadi lebih berat dari itu, yaitu hukuman mati. Oke, boleh direspon Pak Surawan, kenapa Pak tidak diterapkan juga pasal perkosaan untuk para pelaku ini? Terkait dengan kesaksian para pelaku, jadi mereka memang tidak apa namanya yang sudah ada ini belum terbukti atau mereka tidak menerangkan adanya perkosaan itu, Mak. Tapi hasil visumnya menunjukkan seperti apa? Hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan memang ada sperma di tubuh korban. Nah, apa yang menjadi alasan polisi tidak menggunakan pasal perkosaan, Pak, kalau hasil visumnya menunjukkan hal tersebut? Terkait pasal perkosaan itu kita perlu kesaksian ataupun pengakuan dari para tersangka. Pada saat itu kan memang para tersangka kemudian tidak mengakui perbuatannya. Kalau tidak mengakui perbuatannya agak lucu Pak ya. Lalu air mani siapa yang ditemukan di hasil visum itu Pak? Ya mungkin itu pada saat apa namanya otopsi mungkin tidak secara terlakukan uji DNA segala macam, itulah kami mungkin kesulitan untuk melakukan apa namanya pembuktian terkait siapa yang melakukan perkosaan terhadap korban. Bagaimana Bung Reza? Pertama, bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik? Jadi ketika wasidik menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa, tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik ditangani tingkat Polda. Itu satu. Yang kedua, ini materi yang selalu saya sampaikan ketika saya menjadi dosen di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, tak lain tak bukan adalah kesaksian mata. Tak lain tak bukan adalah pengakuan. Ya. Berulang kali Pak Direskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa 3 orang pelaku tidak kunjung tertangkap? Karena berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka hanya tahu nama panggilan saja, tidak lebih dari itu. Berikutnya, kenapa tidak dikenakan pasal perkosaan? Karena berdasarkan pengakuan pelaku, tidak ada yang melakukan perkosaan. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi argumentasinya, maka sudah. Saya ingin mengatakan, inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jabar tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan, bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran. Tidak sungguh-sungguh? Paling mengganggu proses pengungkapan kasus hukum. Tidak sungguh-sungguh apa tadi yang menyebutkan? Pengakuan, keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Itu simpulan psikologi forensik. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman yang sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Uji DNA dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi dengan temuannya ada air mani di situ disebutkan? Tadi saya katakan, kalau memang terkendala untuk melakukan pembuktian secara saintifik terkait dengan jejak-jejak bukti perkosaan, ya sudah wasidik semestinya langsung rekomendasikan, limpahkan ke tingkat Polda Jabar. Kalau Polda Jabar pun tidak sanggup, yang semestinya sanggup, limpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pak Surawan, kapan kasus ini dilimpahkan dari Polres Cirebon kemudian naik ke Polda Jabar? Jadi mungkin untuk penanganan lebih lanjut saja Mbak, barangkali begini ya. Sekarang kita fokus terhadap pencarian ketiga tersangka dulu. Baru nanti kita sambil pelajari, karena juga mungkin saya juga baru pelajari baru-baru ini. Nanti kita akan bedah kasusnya secara rinci. Apa yang terjadi pada saat itu sehingga kita juga bisa mempelajari. Artinya sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka ini yang masih belum tertangkap ini. Tapi yang disampaikan psikolog forensik tadi menarik. Pelakunya. Ya.
Pak Surawan, maaf, yang disampaikan oleh Bang Indra tadi menarik sebenarnya. Ketika pengakuan tidak didapatkan, tapi sementara ada bukti lain. Bukti sperma itu kan sudah sangat kuat, Pak. Itu kan nggak muncul tiba-tiba. Artinya ada yang aktivitas seksual di sana, begitu kan? Apalagi yang nggak bikin polisi nggak yakin untuk menerapkan pasal perkosaan. Nanti kita belajar di berkas apakah di dalam pada saat otopsi itu memang diuji DNA-nya sperma yang ada di tubuh korban atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan bahwa sperma itu identik dengan DNA si A atau si B. Memang kita kan juga bukan pengakuan semata, kesaksian juga penting. Artinya tidak ada saksi yang menerangkan juga kita kesulitan. Pada saat itu 8 tahun lalu tidak dilakukan Pak pengujian atau tes itu. Nah, kami belum cek lagi apakah pada saat itu dilakukan uji DNA terhadap sperma yang memang ada di tubuh korban. Kalau memang ada indikasi perkosaan, itu yang belum kami pelajari lebih jauh nanti. Pertanyaan saya, ketika visum kan ditemukan adanya otopsi, ditemukan ada sperma di situ. Pada saat itu polisi tidak ada terpikir inisiatif untuk ngecek ini punya siapa ini dites pada tahun 2016 itu. Ya itu nanti kami cek. Karena kita juga baru pelajari kasus ini. Belum lama kita pelajari, nanti kita pelajari banyak. Sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka yang belum tertangkap. Oke. Sehingga nanti bisa kita terbuka keterangan-keterangan para tersangka. Atau, karena saksi kita juga minim dari luar, kesaksian hanya dari mereka sendiri. Jadi di antara mereka yang berikan kesaksian.